Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita terus memperbanyak pujian-pujian kepada Allah sebagai wujud dari kesyukuran kita atas nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tadi telah dibaca dua ayat surah Al-A'raf ayat 97-98 sebagai pengantar dari kajian kita pada zuhur ini. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Artinya, apakah penduduk negeri itu atau kampung itu merasa aman dari datangnya azab kami di waktu malam sedang mereka tidur nyenyak? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu pagi sedang mereka bermain atau beraktivitas? Kemudian Allah lanjutkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari rencana-rencana Allah? Sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman terhadap rencana Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99. Jadi kalau kita lihat dari ketiga ayat ini bicara tentang aman dan diawali dengan pertanyaan dan jawabannya diserahkan kepada kita. Kitalah yang dimaksud Allah ahlul qura, penduduk qaryah. Qura itu artinya kampung-kampung. Siapa itu? Kitalah termasuk, dan termasuk orang yang dulu dan yang akan datang. Lalu Allah bertanya kepada kita semua, apakah ada kita yang merasa aman dari kedatangan ba'suna? Ba'su ini diartikan azab, tapi sebetulnya dia bencana-bencana di waktu malam sedang mereka tidur. Atau merasa amankah
dari datangnya di waktu pagi sedang mereka bermain, sedang mereka bekerja atau sedang beraktivitas. Lalu kemudian yang ketiga, apakah mereka merasa aman atas rencana-rencana Allah, makar-makar Allah? Sesungguhnya hanya orang yang merugilah yang merasa aman terhadap rencana-rencana Allah. Kita kalau ditanya apa rencana Allah kepada kita nanti jam 2 atau boleh jadi sebentar lagi, kita tidak tahu. Dan kita boleh jadi punya rencana yang masih banyak, ya, tahun ini yang akan datang, begitu juga 10 tahun yang akan datang, mungkin lagi sampai setelah kita pensiun dan seterusnya. Kita pasti punya agenda-agenda yang bermacam-macam, tapi kita tidak tahu apa sesungguhnya rencana Allah khusus kepada kita dan juga terhadap kita semua sebagai komunitas, sebagai bangsa dan sebagai manusia dan sebagai makhluk Allah. Kita tidak tahu, tapi yang penting kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa tidak peduli apalagi ya terhadap rencana-rencana Allah ini. Maka oleh karena itu hadirin dan hadirat, dari sekian banyak yang menjadi kebutuhan kita, yang kita perlukan, yang kita inginkan dan kita harapkan, harus ada satu yang menjadi kepentingan kita bersama di atas kepentingan-kepentingan kita yang lain. Apa itu? Ternyata kalau kita telusuri, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu adalah aman. Aman. Maka kalau kita lihat dalam ayat, banyak doa-doa yang diabadikan Allah. Sebahagian doa-doa Nabi. Ternyata yang paling penting bagi sebagai manusia itu adalah aman, tenang, ada salam, ya, ada Allahumma antas salam fahayyina bis salam, hidupkanlah kami dalam keselamatan. Dan salam ini menjadi ucapan, ya, ucapan yang menjadi ucapan yang paling penting dari semua ucapan. Jumpa harus ucap salam, salat mengakhiri salat dengan salam. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling banyak berdoa, atau yang disebut dalam Al-Quran doa manusia, itu doa Nabi Ibrahim paling banyak. Ada mengatakan lebih separuh doa dalam Al-Quran itu adalah doa Nabi Ibrahim. Dari sekian banyak yang dia minta kepada Allah, ternyata permintaan beliau yang pertama adalah agar diberikan Allah aman terhadap negerinya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu ada doa beliau di dalam surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Itu ada 4 ayat yang berurut. Itu ternyata yang pertama dari sekian banyak yang dia minta, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dalam hidup, ternyata yang pertama dia minta agar negerinya menjadi negeri yang aman. Dari apa itu? Dari semua. Nah, saya ada baru dilantik Kapolres Medan. Nah, jadi yang baru seminggu dia datang ke kantor kita, kebetulan kita kantornya di Jalan Palang Merah. Jadi yang menjadi target kita Ustadz katanya adalah ya bagaimana mengamankan rakyat ini, masyarakat Kota Medan ini dari rayap besi, dari rayap kayu, dari begal, dari geng motor. Padahal semua kita menjadi butuh terhadap aman ini. Nah, tapi itu belum tentu terwujud. Maka oleh karena itu, walaupun cukup, walaupun banyak upaya kita,
Maka jangan lupa, jangan tidak percaya apa yang dicontohkan oleh nabi kita, nabi-nabi kita. Nabi Ibrahim, Allahumma ij'al rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Anak-anak saya ini, kalau kita tidak lagi diberikan Allah rasa aman, jangankan 3 km naik sepeda motor, jangankan 10 km, kadang baru lagi kita menggas sudah melompat sepeda motornya, udah tertabrak kita. Siapa yang memberikan aman itu? Pasti Allah, ya. Nah, jadi mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa apa, terserah, pokoknya mohon kepada Allah agar selalu kita dalam perlindungannya. Baru yang kedua dia minta warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, berikanlah penghuninya, penduduknya berupa rezeki buah-buahan. Jadi rezeki ini pun yang paling penting adalah buah, bukan pohon. Banyak orang banyak pohonnya tak berbuah. Kampung saya banyak, kampung Ustaz Idris banyak kali sawit, tak berpohon lagi, tak berbuah lagi. Yang paling penting itu banyak buah walaupun tak ada pohon. Nah, di rumah banyak apa Pak Ustaz ya, banyak buah-buahan. Ada di kulkas kita banyak buah. Di mana pohonnya? Tak penting sama kita pohon. Yang penting buah. Rupanya berdoa itu jangan minta pohon, tapi minta buah. Warzuqni minats tsamarat. Tapi kalau Nabi Ibrahim warzuq ahlahu minats tsamarat. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41, itu 7 ayat berurut itu. Itu doa beliau juga itu. Jadi makanya hebat Nabi Ibrahim ini. Dari sekian banyak Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut-sebut doa namanya terus dalam salat, itu Ibrahim dan keluarganya. Nah, pernah kita bilang kama shallaita ala Adam, kama shallaita ala Nuh, tapi tetap kita minta kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, karena dia mohon kepada Allah. Nah, jadi di situ pun dia minta kepada Allah ya supaya diberikan Allah aman negerinya dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu banyak doanya. Mungkin ada, kalau kita hitung ada 10 macam, 10 permintaan beliau dalam rangkaian doa dalam ayat-ayat ini. Tapi sekali lagi, apa yang paling penting? Diberikan Allah rasa aman. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita ya diperlihatkan bagaimana cara Allah untuk ya mengambil sesuatu, walaupun boleh jadi kita berpuluh tahun mengumpulnya, merawatnya, menjaganya, tapi sekali ambil Allah itu tidak perlu ya memakan waktu seminggu, sebulan ya untuk memulihkannya ya sampai bertahun-tahun. Sudah saya lihatlah bagaimana di Aceh Tamiang itu yang dekat dari Medan. Insyaallah lusa mau ke apa lagi? Hari Sabtu mau ke Tapting lah, Tapsil dan Sibolga. Ada sedikit yang dikumpul dari jamaah masjid, ya kita antar. Berapa lama mereka menjaga, merawat dari yang telah mereka upayakan itu, kita tidak tahu, berpuluh tahun, mungkin dari ayah dan kakeknya. Tapi ketika Allah mengambil rasa aman itu, tidak aman berjalan, tidak aman tinggal di rumah, karena ada saja yang mengusik rasa aman itu kepada kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hidup kita ini beribadah kita, tapi sebetulnya dalam ibadah ini, apalah ibadah yang paling penting adalah sholat. Sholat itu kalau diartikan, apa arti sholat itu? As-salatu fil lughah ad-du'a. Ya, sholat itu menurut bahasa, menurut etimologi sebetulnya artinya doa. Sholat itu kalau bahasa Arab
ya, secara bahasa itu artinya doa. Doanya rupanya dalam sholat, habis sholat doa. Doa lah. Jadi kalau ada orang malas berdoa, itu berarti malas beribadah itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, doa itu ada dua macam. Pertama, meminta secara langsung. Tapi ada doa itu ya menyerahkan kepada Allah. Apa mau Allah? Itu pun doa itu pada hakikatnya. Ada istilahnya tafwid, melimpahkan kepada Allah. Ufawwidu ilaika, kulimpahkan kepadamu urusanku. Itu pun memohon juga itu supaya Allah memberi yang terbaik. Ada juga namanya taslim, menyerahkan. Allahumma aslamtu ilaika, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah kuserahkan kepadamu diriku ini. Maka ada satu doa yang diriwayatkan oleh Bukhari, satu hadis, doa mau tidur itu Allahumma aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika, ya Allah kuserahkan diriku kepadamu dan kulimpahkan semua urusanku kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, karena tidak ada tempat berlari dan tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, aku yakin atas kitab yang kau turunkan dan rasul yang kau utus. Andainya mati kita di waktu tidur, maka mati dalam ampunan. Kalau kita bangun dari tidur, begitu fadilahnya kata Rasulullah, maka kita bangun dalam keadaan bersih dan nyenyak tidurnya, bagus tidurnya. Kadang-kadang ada orang sehat mau tidur, ya pala bangun sudah pegal kiri kanan, sudah payah menengok ke kiri ke kanan. Ini bisa saja karena kurang dia melimpahkan dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Baru yang ketiga ada namanya taukil. Taukil, walaupun pada hakikatnya samanya itu ada tafwid, melimpahkan urusan, ada namanya taslim, menyerahkan diri, kemudian yang ketiga ada namanya taukil. Ya, kalau bahasa istilah kita tawakal. Taukil itu artinya mewakilkan. Mewakilkan. Allah itu adalah wakil kita yang paling ya sempurna. Kalau wakil rakyat belum tentu kurang sempurna, ya kan? Banyak yang kecewa. Wah, ini ada wakil rakyat kita tapi tidak mewakili rakyat. Tapi Allah itu adalah wakil kita. Nah, maka kita selalulah menyebut ya tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma tawakkaltu 'ala Allah. Pokoknya banyaklah itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal juga itu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku yang tiada Tuhan kecuali Dia. Kuserahkan, kuwakilkan kepadanya diriku, kuwakilkan kepadanya urusanku, kuwakilkan kepadanya untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya, karena Dialah yang merawat, menjaga arasy yang mulia. Itu pun kalau kita lihat dalam hadis itu, ayat terakhir itu ya surah At-Taubah atau ayat 129 surah At-Taubah ya, atau ayat yang terakhir, siapa yang mengamalkan ini 3 kali pagi 3 kali sore, Allah akan ya memberikan keinginannya dengan sempurna. Illa kafahullahu ma ahammahu, Allah sempurnakan apa yang menjadi keinginannya. Saya kira inilah kajian ringan kita pada zuhur ini. Kadang secara teori, secara ya ilmiah kadang-kadang tidak cukup. Jangankan menyelesaikan urusan orang lain, menyelesaikan urusan kita pun kadang tidak cukup ya teori kita. Tapi Allah Maha sempurna, Maha tahu apa yang menjadi ya
menjadi kebutuhan kita dan keperluan kita. Maka hampir setiap saat tadi dalam doa kita, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan. Karena yang banyakan kita walaupun ingin sampai Ramadan, sampai hari raya, saya kawan saya yang banyakan 1 bulan ini saja entah berapa yang sudah wafat kawan, umurnya sebaya dengan awak. Keinginan bisa saja sama, tapi bagaimana kepastian itu semua bergantung kepada Allah. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah bahwa takdir itu menjadi ketentuan Allah, tapi bisa saja ketentuan Allah itu dia rubah, dia ganti. Salah satu mengganti yang Allah buat mengganti takdirnya itu dengan silaturahim, dengan bersedekah, salah satunya dengan berdoa. Dalam surah Ar-Ra'd Allah katakan yamhullahu ma